Set. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul The Fiery Price 2. Tanpa berlama lagi, episode 12, episode terakhir, Markio, mari kita review. Pertarungan otak pun dimulai, tapi Nam Do-hoon memiliki dukungan para petinggi. Katanya sidang itu hanyalah pertunjukan semata. Dan akhirnya sidang pun dimulai dengan disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Baru saja pembukaan, tapi orang-orang di sana sudah meributkan masalah warna dasi sang hakim yang dinilai tak netral. Dan si Nam Do-hoon pun berkilah tak bisa mengambil sumpah akibat terlalu stres. Makanya ia akan pingsan cenah. Bahkan memberikan catatan medis sebagai buktinya itu. Haduh, Heo benar-benar kesal. Dan pertarungan sangat sengit. Bahkan ada politisi yang apapun dilakukan Kyung-sun selalu saja menyuruhnya untuk meminta maaf. Dan Kyung-sun memperlihatkan sebuah video yang berjudul Pergilah ke Neraka Nam Do-hoon, berisi tim terbaiknya Heo, membuat pertunjukan musikal dengan isinya tentang Nam Do-hoon dan toples madunya. Bahkan Nona Polkadot juga ikut-ikutan menari dan menyanyi. Nam Do-hoon menyangkal segala tuduhannya dengan muka yang dimelas-melasin. Tak mengakui, katanya ia hanya menjalankan tugas dengan berpura-pura menjadi temannya si kartel narkoboy. Menyangkal juga telah menghilangkan nyawa kepala jaksa. Terlebih ia pun tak pernah menerima uang suap sepeser pun. Ia bahkan bersumpah demi nama orang tuanya. Haduh, benar-benar bikin kesal. Jadilah Kyung-sun, Hae-il, dan Dae-young kepanasan dan akhirnya ribut. Yang ujungnya mereka diistirahatkan dulu 10 menit karena berisik. Tim pun bisa merasakan persidangan yang sangat aneh karena apapun yang disampaikan seolah tak terdengar oleh orang-orang yang hadir di persidangan itu. Sedangkan Kim Hong-sik bersiap-siap membalaskan dendamnya. Ia sudah ada di luar gedung mencoba mencari cara untuk masuk ke dalam persidangan itu. Dan benar-benar persidangan yang kacau karena saksi yang dibawa Kyung-sun ternyata malah berubah pikiran. Orang dari bea cukai pun menimpakan segala kesalahan pada Kim Hong-sik. Ternyata mereka itu ketakutan karena diancam terang-terangan menggunakan keluarga mereka. Sidang pun akhirnya dilanjutkan esok hari. Tim sekarang merasa buntu, sedangkan Nam Do-hoon merasa di atas angin dan tak merasa takut sama sekali. Di tempat Nona Polkadot ditemukan ada semacam lampu-lampu yang berkedip, entah apalah itu. Dan si politisi yang selalu menyuruh minta maaf tiba-tiba saja diculik oleh Kim Hong-sik tepat sebelum persidangan dimulai. Dan Hong-sik pun akhirnya berhasil masuk ke gedung berkat hal itu. Sedangkan di dalam persidangan benar-benar tak masuk akal karena komplotannya Nam Do-hoon mengatakan jika Nam Do-hoon adalah orang yang merencanakan ini semua demi memberantas narkoboy. Bahkan anak si politisi itu pun dilibatkan berpura-pura menjadi pecandu. Jadi Nam Do-hoon justru seharusnya mendapatkan penghargaan atas dedikasinya itu. Begitu kata politisi itu. Benar-benar sungguh tak habis pikir, ada saja beribu alasan untuk membebaskan Nam Do-hoon. Hae-il begitu sangat muak karena para petinggi itu seolah menekan kebenaran. Dan sebagai pastor, Hae-il mengingatkan orang-orang di hadapannya itu untuk mengedepankan kebenaran dalam bermasyarakat. Kyung-sun dan Dae-young juga membelanya, tapi si politisi malah menuduh Hae-il punya niatan politik tersembunyi dan pasti disekong oleh seseorang. Meski seperti 3 orang melawan banyak orang, tapi untuk mengakhiri sidang dengan meriah, toples madu pun akhirnya dibuka ke halayak umum. Karena tim ternyata sudah mendapatkan toples madunya Nam Do-hoon. Lampu-lampu yang berkedip di tempat Nona Polkadot ditemukan ternyata tersambung ke transmisi milik Nam Do-hoon.